Selamat pagi Mister dan Mem, serta teman-teman yang dikasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Mimi. Kali ini Mimi mau menceritakan tentang kisah sengsara Yesus melalui jalan salib. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Sesudah Yesus ditangkap, Yesus dihadapkan kepada Herodes. Herodes pun menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Sedangkan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan orang banyak kepada Yesus. Atas desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Pada zaman itu, salib merupakan suatu hukuman yang terberat bagi seseorang yang melakukan kesalahan besar. Salib merupakan beban, namun bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disiksa, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus mengajar kita setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama, semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggal oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati. Sekalipun Yesus tidak bersalah, sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menampaki jalan sengsara seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikul sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, maka kamu akan memenuhi hukum Kristus. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak akan tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Meskipun demikian, masih ada orang yang bersimpati kepada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakan yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Perhentian ketujuh,
Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Walau sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus makin payah untuk kedua kalinya. Yesus jatuh. Namun dengan teguh hati, ia bangun. Diangkatlah kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita yang menangisnya. Ketika Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangankah engkau menangisi aku, melainkan nangisilah dirimu dan anak-anakmu." Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat untuk ketiga kalinya. Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali menguncut dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan ke puncak Golgota. Cinta Yesus kepada manusia dan ketaatan kepada Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat. Kalau kita sering jatuh dalam dosa, dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus bangkit lagi. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya, mereka ambil. Jubahnya itu tidak dijahit dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Maka genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Ketika hari itu sudah kira-kira pukul 12 siang, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir baik cuci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Mari kita hening sejenak untuk menghormati wafat Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Di dekat salib Yesus, berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah satu prajurit
menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan setiap seorang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan mengurapinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Demikian kisah sengsara Yesus. Ingat, kita semua yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.